Selamat datang di Blend Shoe Tutorial. Halo guys, kita akan lanjut menjoin bond ini dengan si karakter yang sudah ada. Dan juga akan saya tunjukkan perbedaan jika kita menggunakan generate dari Rigify ini dan tidak, karena kontrolnya tentu akan berbeda. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi Blender. Jangan lupa kalian save project yang sudah kalian kerjakan agar tidak hilang. Dari edit mode rigging, kalian keluar menuju ke object mode. Saya jelaskan metode-metodenya. Begini pun kalian sudah bisa menggerakkan si karakter dengan tulang ini. Kita coba seleksi tulang, kemudian masuk ke pose mode. Kalian bisa memilih tulangnya, kemudian kalian gerakkan. Di sini kalian sudah bisa menggerakkan yang sudah kalian buat, termasuk juga si karakternya juga bisa kita satukan. Di sini akan coba saya berikan contoh. Tekan bagian badan dari si karakter ini, bagian badannya, kemudian tekan Z agar terlihat, shift ditahan, kemudian klik bagian bond. Terserah bagian mana saja, yang penting terseleksi bond. Jadi warnanya seperti ini. Untuk bagian karakternya biru seperti ini, dan untuk bondnya biru seperti ini. Setelah seperti ini kita tekan Ctrl P, akan ada menu yang sama seperti di tutorial yang sebelumnya tadi, yaitu Set Parent to. Kita pilih with automatic way. Secara otomatis ini si karakter sudah menyatu dengan bone ataupun tulang yang sudah kalian buat. Kita coba rotasi bagian ini, tulang yang ini ya, bagian sayap, coba rotasi. Nah, ini si sayap si karakter sudah bisa kita gerakkan. Termasuk bagian ini juga, termasuk bagian kepala. Nah, untuk bagian mata dan topi belum kita parent, jadi dia belum bergerak. Tapi untuk bagian kepala dan juga lehernya dia sudah bisa kita gerakkan. Untuk bagian ekornya ini, nah dia bisa kita gerakkan tapi bentuknya seperti ini. Parent secara dasar seperti itu. Tapi tentu kita tidak akan menggunakan metode ini karena ini akan sangat memperlambat kita dalam pembuatan animasi nanti. Jadi bentuknya tidak akan seperti ini. Kita keluar dari pose mode, kita masuk ke object mode, kita klik bagian karakternya, dan kita hapus rigging yang sudah kita parent tadi. Itu kita masuk ke bagian ini, gambar seperti kunci seperti ini ya, seperti kunci pas ini. Kita coba perbesar. Oke, kita cari di bagian bawah. Di sini ada armatur, di sini ada armatur, dan ini kita hapus saja. Di sini karena sebelumnya saya sudah mencobanya tadi, jadi ada dua armatur. Kita hapus saja kan X yang ada di sini, kemudian klik X yang ada di sini. Oke, semua sudah hilang. Kemudian masuk ke bagian titik 3 ini. Nah, di sini ada di bagian vertex group ini ada banyak sekali. Ini kita hapus saja, klik bagian panah ini, kemudian delete all group. Cara yang kita lakukan ini tadi adalah untuk menghapus rigging yang sudah ada di karakter. Jadi saat kita masuk ke pose mode di rignya, si karakter tidak akan mengikuti. Prosedur yang benar itu karena kita menggunakan fitur Rigify dari Blender, jadi kita manfaatkan sepenuhnya. Kita akan memberikan custom shape agar lebih mudah dan juga pengaplikasian yang benar dengan menggunakan Rigify. Yang pertama, kita reset terlebih dahulu bagian transformnya. Di sini milik saya sudah saya reset. Harusnya ini tidak 00. Jadi kita reset dulu dengan cara klik dulu bagian tulang, kemudian Ctrl A, kemudian pilih location. Nah, di sini secara otomatis akan keluar 3 menu, location, rotation, dan scale. Ini kalian centang tiga-tiganya. Jika menu ini tidak terlihat, tekan T untuk mengeluarkannya. Oke, jika sudah, kenapa kita lakukan apply transform? Ini karena pada saat tadi di part yang sebelumnya kalian menambahkan Rigify, ukuran dari tulang ini dia berukuran kecil. Jadi kita perlu melakukan apply transform agar sesuai dengan karakter yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, cara selanjutnya yaitu kita bisa masuk ke bagian ini, metariknya ini, kemudian di bagian paling bawah ada menu Rigify button. Kita bisa klik generate atau dengan cara tekan spasi, kemudian kalian tuliskan generate, maka akan keluar menunya sendiri, Rigify Generate Rig. Ini sama saja. Kita klik Rigify Generate Rig. Proses loadingnya setiap komputer akan berbeda, dan di sini punya saya sudah keluar. Nah, ini dia custom rignya, dan dengan lingkaran-lingkaran seperti ini kita akan lebih mudah mengontrolnya. Oke, kita coba geser, kita tekan G ya, tanpa diklik apapun. Di sini akan ada rig baru. Yang akan kita gunakan adalah ini, bukan metarik yang ada di sini, bukan metarik ini ya. Jadi gini, metarik yang sudah kalian susun tadi sebelumnya itu hanya untuk patokan agar kita bisa memanggil rigging yang ini. Oke, jadi untuk rigging metariknya ini kita pindahkan saja, tekan M, kemudian letakkan saja di bagian pojok paling kanan ini ya, di sini. Sekarang kita lanjutkan di bagian rig ini. Kita aktifkan kembali X-ray-nya agar semua terlihat. Nah, di sini ada banyak sekali custom
custom yang bisa kita gunakan. Oke, kalian tekan N dan juga kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya rig layer. Rig layer yang banyak sekali ini di Blender versi saat ini, di sebelumnya juga sudah ada. Itu dibuatkan menu layer yang ada di bagian sini, di bagian tool menu ini. Jadi lebih gampang dan juga ada tulisan-tulisannya. Jadi kalian bisa memahami bagian paling bawah itu root, kalian bisa hidden ataupun tampilkan. Kita hanya akan menampilkan bagian-bagian yang pentingnya saja. Yang pertama yaitu spine ini, kemudian yang tweak ini kita matikan, tweak ini juga kita matikan, bagian like FK ini kita matikan. Nanti di video yang lainnya kita akan membahas apa itu IK dan juga FK. Kemudian tweak ini juga kita matikan, tweak ini kita matikan. Jadi yang tertampil hanya bagian ini. Oke. Setelah ini kita buat di rig yang ini, kita kan tidak bisa melihat bone yang besar-besar tadi. Kita keluarkan terlebih dahulu. Shift ditahan, kemudian tekan bagian layer yang ada di sini. Nah, di sini akan keluar rig yang besar tadi. Kita langsung saja masuk ke post mode. Kalian harus menjoin objek ini ke tulang yang besar, bukan ke custom shape-nya. Jadi harus dengan yang besar ini, yang berwarna biru ini. Oke, kita mulai dari badan terlebih dahulu. Badan diklik, kemudian shift ditahan dan klik bone yang besar. Untuk memastikan kalian tekan Z, maka warnanya juga akan berubah seperti ini. Kemudian tekan Ctrl P, kemudian pilih Width Automatic Wake untuk badannya, saya lihat dari pandangan depan. Dan untuk kakinya juga kita pilih, kemudian tekan tulangnya, kemudian Ctrl P, Width Automatic Wake. Dan untuk ini kalungnya juga shift ditahan, klik tulangnya, Ctrl P, Width Automatic Wake. Dan untuk mata dan juga bibir atas, bibir bawah, mata ini juga Ctrl P, kemudian Width Automatic Wake. Untuk kamera dan juga topi kita lakukan berbeda. Untuk topi, tulangnya ini kita masuk ke post mode agar kita bisa menseleksi satu-satu. Nah, di sini untuk topi kita tidak akan menggunakan automatic wake ya. Kita akan menggunakan langsung dia menyatu dengan tulang kepala ini. Caranya klik topi, shift ditahan, kemudian klik tulang kepala ini, kemudian Ctrl P, kalian pilih bone. Tekan 3. Untuk bagian kameranya, shift ditahan, klik bagian kamera dan juga lensa, tekan Z untuk melihat keseluruhan. Kita pilih tulang yang ini, tulang dada ini. Jadi posisinya seperti ini ya. Ctrl P, kemudian bone. Nah, ini semua sudah kita satukan dengan tulang. Kita coba cek, kita gerakan mulai dari atas, rotasi. Oke, yang bagian ini oke, bagian yang ini oke. Kemudian untuk kaki kita coba lihat dari pandangan 3. Jadi yang kita gerakan customnya ya, yang berbentuk lingkaran-lingkaran ini ya, bukan tulang yang besar ini. Kalau ini kalian klik kemudian lingkaran rotasi, kalian tidak akan bisa menggerakkannya. Jadi semuanya sudah dipindahkan atau di link ke bagian custom shape ini. Ekornya kita coba klik, kemudian kita rotasi. Oke, bagus. Untuk kakinya kita seleksi yang ini ya, berbentuk seperti ini. Tekan 3, kemudian kita coba oke. Ini bagus. Kita coba badannya yang kotak kubus ini. Oke, bagus. Nah, sekarang kita coba sayapnya. Oke. Yap, sayapnya juga bagus. Jadi ini sudah keseluruhan sudah benar. Nah, sekarang kalau sudah benar seperti ini, kita tidak perlu membetulkan wake pane-nya. Tapi terkadang akan ada error. Misalnya, di sini saya buat error terlebih dahulu ya. Kita buat error dulu. Saya akan masuk ke wake pane. Kita klik ini. Ini coba saya kurangi dulu. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi terkadang mungkin beberapa dari kalian akan mengalami error seperti ini, tapi seharusnya tidak jika modeling kalian sudah benar. Di sini saya akan memberikan contoh jika kalian mengalami bukan error ya, tapi wake pane yang aneh seperti ini. Jika kalian coba rotasi kepala, nah di sini kan dia bentuknya aneh seperti ini. Harusnya di bagian sini kan dia tidak ada lipatan seperti ini ya, harusnya ya kan. Cara membetulkannya yaitu dengan cara masuk ke bagian wake pane. Tekan dulu bagian objek yang error. Di sini yang error adalah bagian badan. Kita masuk ke wake pane, tekan Z. Nah di sini kan jika kalian klik tulang yang ini ya, bukan yang lingkaran seperti ini, maka akan ada warna merah seperti ini. Dan intensitasnya seperti ini. Dan harusnya di bagian setelah merah ini dia harusnya sedikit kuning dulu, kemudian baru hijau, baru sedikit kebiruan. Jadi berkurangnya itu berangsur-angsur, tidak seperti ini. Nah, kita bisa mengeditnya. Kita coba buat ini wake-nya 0,7. Kita berarti ini, kemudian kita coba turunkan lagi. Kita kecilkan, tekan F. Kita brush seperti ini. Kemudian kita coba cek bone yang ini. Nah, ini hijau semua. Kita coba berikan kuning. Oke, seperti itu. Masuk ke object mode lagi. Kita coba cek lagi dengan menggerakkan ini.
Nah, ini sudah lebih bagus ya daripada sebelumnya tadi. Itu gunanya wave pen. Oke, kita coba hidden dulu di bagian tulangnya. Ini karena semuanya sudah benar ya, kita hidden. Dan untuk rigging sudah selesai. Kalian bisa membuat pose si bebek ini. Misal di sini saya coba buat pose sederhana. Misal ya dia miring seperti ini, rotasi. Kita coba grab ke sini, dia mengangkatkan kaki seperti ini. Kita rotasi lagi di ini. Di ini bahunya ke sini dan ini ke sini. Ini coba rotasi RZ. Oke, seperti ini. Untuk sayapnya coba kita posekan seperti ini. Yang ini berputar ke sini dan untuk kepalanya dia agak ke sini. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa membuat pose bebeknya seperti ini. Untuk rigging kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke penganimasian. Yap, itu tadi adalah tutorial Rigify di aplikasi Blender 2.79. Saya harapkan teman-teman bisa dan juga mengerti dan juga paham. Dan jika kalian memang mengalami kesulitan, silahkan saja tuliskan komentar yang ada di bawah. Sebelum kita masuk ke materi animasi, saya harapkan kalian membuat pose-pose seperti tadi ya. Jadi bebeknya saya posekan seperti itu. Kalian bisa mengeksplor posenya seperti apa. Dan jika kalian sudah terbiasa membentuk pose seperti itu, maka penganimasian selanjutnya tentu akan lebih mudah. Tetap konsisten dalam belajar. Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa.